Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jumpa lagi dengan renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini, renungan yang ingin saya sampaikan, saya beri judul Jangan Abaikan Cinta Tuhan. Dan ayatnya saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan dalam surga, terima kasih pagi yang indah ini. Tuhan berikan waktu kepada kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada hati kami masing-masing, sehingga kami boleh memahami akan arti dari setiap firman-Mu. Dan oleh karena tuntunan Tuhan, kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebentar lagi Natal akan tiba. Hampir semua kota di dunia ini, kalau tidak pandemi seperti saat ini, mungkin sudah banyak lampu-lampu hiasan Natal dan berbagai hiasan khas Natal sudah terpasang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang hari Natal adalah hari yang terbesar kedua sedunia sesudah tahun baru. Lebih dari sebulan lamanya mereka yang merayakan Natal menantikan datangnya hari yang dipilih oleh manusia untuk menandai hari kelahiran Yesus di Bethlehem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mereka yang merayakan hari Natal mempunyai berbagai alasan mengapa hari itu adalah hari yang berkesan. Kebanyakan orang mungkin membayangkan indahnya lagu-lagu dan hiasan Natal, atau kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, atau acara-acara Natal yang membawa pesan damai di gereja mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pernah membaca kalau di Australia berbeda dengan Indonesia. Natal di sana tidak dirayakan seperti tahun baru. Kebaktian tengah malam umumnya tidak ada. Dan orang-orang mulai saling mengucapkan Merry Christmas seminggu sebelum hari Natal dan berhenti menyebutnya ucapan ini sesudah hari Natal. Biasanya kebaktian Natal dilangsungkan petang hari dan pada tanggal 24 dan pagi hari tanggal 25 Desember. Karena hari Natal jatuh pada saat libur besar musim panas, pengunjung beberapa gereja mungkin juga agak berkurang, sebab banyak anggotanya yang berlibur keluar kota. Bahkan sebaliknya, banyak juga gereja yang dipenuhi oleh tamu pengunjung yang datang dari kota lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari Natal yang ditentukan manusia untuk merayakan hari kelahiran Yesus sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dirayakan pada hari itu. Kedatangan Kristus ke dunia dalam rangka penyelamatan umat manusia
sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekalipun seorang sudah lama menjadi anggota gereja, makna Natal yang benar bisa saja belum terasa di dalam hidupnya. Karena itu, Bapak Ibu dan sekalian, kelahiran Yesus dalam hati manusia di dunia bisa terjadi di setiap saat atau setiap hari. Natal sebenarnya adalah kisah cinta Tuhan yang Maha Suci, menyatakan cintanya kepada manusia yang berdosa. Dia mengirimkan anaknya ke dunia sebagai usaha satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah tidak asing bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan abaikan cinta Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita, menginginkan kita selamat. Tuhan Yesus hadir, lahir di dalam hati kita masing-masing. Dan kita akan merayakan, kita akan merasakan kehadiran Yesus dalam hati kita setiap hari. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan abaikan cinta Tuhan yang begitu besar ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau begitu mencintai kami. Tuhan memberkati.